Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Mendengar perkataan itu, mata Cao Bin menjadi merah. Dia melihat ketegasan di mata Tan Yun. Jika aku tidak berkompromi, aku khawatir aku akan menderita siksaan yang lebih kejam. Aku bersumpah bahwa Tan Yun akan membayar berlipat-lipat kali atas penghinaan yang aku dapatkan hari ini, gumam Cao Bin dalam hatinya. Setelah Cao Bin diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri, dia menganggukkan kepala kepada Tan Yun dan memberi isyarat kepada Tan Yun bahwa dia akan melakukannya. Tan Yun mengangkat kakinya dan mengabaikan Cao Bin. Tapi dalam hatinya Tan Yun berjanji jika dia berbicara omong kosong lagi, tangan kanannya akan diremukan. Cao Bin menahan rasa sakit yang parah dari kaki dan lengan kirinya, melambaikan tangan kanannya dan menampar dirinya sendiri 3 kali. Kemudian Cao Bin mengeluarkan perahu roh dan akan segera menaikinya untuk segera pergi. Tapi Tan Yun kemudian menginjak punggungnya. "Tan Yun, apakah kau mengingkari perkataanmu?" ucap Cao Bin terlihat ketakutan. Tan Yun tak menghiraukannya. Dia memandang Dan Yu dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Dia mempermalukan kalian para murid di Taman Obat Lingsan. Biarkan dia membayar sedikit lebih kali ini." "Hahaha, aku duluan," ucap Dan Yu memamerkan giginya. Datang di dekat Tan Yun, berjongkok, menarik rambut Cao Bin, mengangkat kepalanya dan segera menampar wajah Cao Bin. "Apa katamu tadi?" "Ya, kami adalah murid pekerja. Tetapi kami bukanlah murid pekerja rendahan seperti ucapanmu," ucap Daniel dengan lega setelah menampar Cao Bin. Cao Bin sangat marah sehingga dia gemetar ketika melihat lebih dari 700 murid bekerja berbaris untuk menamparnya. Dia meraung, "Tan Yun, kau bisa membunuhku, tapi kau tidak bisa menghinaku seperti ini. Bunuh saja aku sekarang." "Jika bukan karena aturan sekte, apakah kau pikir kau masih bisa hidup sekarang?" ucap Tan Yun menginjak punggung Cao Bin dengan kakinya dan terlihat menyeramkan. "Lagi pula, kau bukan murid utama bagiku. Kau hanya seekor binatang. Kenapa kau mengeluh? Tadi kau mempermalukan para murid dari kebun obatku dan aku tidak diizinkan untuk mempermalukanmu." Tan Yun berkata, kaki kanannya menggerakkan punggung Cao Bin, menginjak lengan kanannya dan melihat para murid yang berbaris. Selanjutnya, mendengar perkataan tersebut, para murid menjadi penuh energi dan semakin menghormati Tan Yun. Lebih dari 700 murid maju satu persatu dan menampar wajah Cao Bin. Ketika murid terakhir menamparnya, wajah Cao Bin sudah tidak bisa dikenali lagi. Dia menutup matanya dan menanggung penghinaan. "Bajingan brengsek, kau berada di kebun obat kami dan masih mempermalukan kami. Sekarang di mana kesombonganmu?" kata murid terakhir dari taman obat. Setelah menampar Cao Bin lebih dari selusin kali, ia mematahkan tulang hidung Cao Bin dengan satu pukulan. "Tan Yun, aku akan membunuhmu," gumam Cao Bin berteriak dalam hatinya. "Baiklah, kau bisa pergi sekarang." Kaki Tan Yun menggerakkan tangan kanan Cao Bin. Cao Bin menopang tanah dengan tangan kanannya dan menaiki perahu roh dengan gemetar dan susah payah. Ketika dia meraih tepi perahu roh dengan tangan kanannya, Tan Yun tiba-tiba berkedip di atas perahu roh, menginjak tangan kanan Cao Bin, menggulingkannya dengan keras, dan darah memercik. "Tan Yun, bagaimana bisa kau tidak menepati janjimu? Apa yang kau inginkan?" Cao Bin berteriak sedih. Di perahu roh, Tan Yun perlahan mengangkat kaki kanannya. Telapak kakinya telah menjadi kerangka berdarah yang sangat menakutkan. "Aku menyuruhmu untuk berguling menuruni Gunung Changling. Sepertinya kau tuli." Tan Yun mendengus dingin. "Karena kau tuli, untuk apa kau punya telinga?" ucap Tan Yun. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, pedang yang berubah dari 2 kekuatan spiritual terbang di atas pipi Cao Bin dan memotong kedua telinganya. Tan Yun berkata dengan dingin, "Aku akan menerima hadiah perahu roh ini darimu. Keluarlah dari perahu ini." Cao Bin berteriak meratap dan mengambil telinga yang putus di tanah dengan tangan kanannya yang berdarah. Dia kemudian meringkuk seperti bola dan berguling menuruni Gunung Changling seperti batu yang melesat ke bawah. "Kakak senior Tan sungguh murah hati," ucap Danio dan yang lainnya tertawa satu demi satu. Karena bagi mereka, orang yang datang mempermalukan orang lain di wilayah orang itu sendiri pantas dipukuli hingga mati.
Tan Yun menyimpan perahu roh dan berjalan menuju Song Wu Xiao yang pucat dengan nada lembut. "Xiao, apakah aku menakutimu?" tanya Tan Yun. Song Wu Xiao maju dan bersandar di pelukan Tan Yun. Matanya yang indah mengungkapkan warna kekhawatiran yang dalam. Dan kemudian dia menjawab, "Tidak." Hanya saja, Cao Bin adalah murid yang dibanggakan oleh penatua kelima. Sekarang dia kembali seperti ini. Penatua kelima dan guruku akan marah. Aku khawatir. Sekarang kau akan berurusan dengan mereka, ucap Xiao. "Jangan khawatir," kata Tan Yun sambil memeluk pinggang Xiao dan berkata dengan bangga, "Divisi pil dan divisi senjata tidaklah akur. Selain itu, Cao Bin mengganggumu dan mempermalukan murid-murid kita di taman obat. Dia juga sudah berniat untuk membunuhku. Aku tidak membunuhnya hari ini. Itu sebenarnya adalah keberuntungan. Jika dia tidak menahan diri di masa depan, aku akan membunuhnya cepat atau lambat. Adapun gurumu dan penatua kelima, aku tidak peduli jika bertambah 2 musuh lagi," ucap Tan Yun. Tan Yun mengucapkan sepatah kata, menundukkan kepalanya, mencium kening Xiao dan berkata, "Xiao, lihat aku." Song Wu Xiao mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun dengan bingung. "Xiao, ingat, aku tidak peduli berapa banyak musuh yang kumiliki. Aku hanya peduli bahwa kau tidak diganggu. Aku hanya peduli padamu," Tan Yun berkata dengan tegas. "Jangankan itu hanya penatua kelima, bahkan jika aku harus bermusuhan dengan seluruh dunia ini demi kau, aku bersedia." Kalimat "aku hanya peduli padamu dan demi dirimu aku rela menjadi musuh dunia" membuat Song Wu Xiao berlinang air mata. "Xiao, kau harus percaya padaku. Aku bisa menghadapi musuh apapun dan kesulitan apapun," ucap Tan Yun dengan lembut memegang pipi Song Wu Xiao dan kemudian berkata, "Kau harus percaya bahwa kekasihmu ini tidak akan pernah jatuh. Kau hanya perlu hidup bahagia dan tidak mengkhawatirkan orang lain. Kalau tidak, aku akan menyalahkan diriku sendiri jika melihatmu mengkhawatirkanku." Song Wu Xiao tertegun, air matanya jatuh dan tiba-tiba dia segera memeluk Tan Yun. Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun dan berpikir, tidak heran jika adik Song Wu sangat dekat dengannya dan kemudian membenci murid-murid yang mengejarnya yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya dia tahu beberapa rahasia Tan Yun. Dia sudah lama tahu bahwa Tan Yun bukanlah jiwa janin sampah, tetapi seorang jenius di antara para jenius. Mungkin dia juga tahu beberapa rahasia Tan Yun dan tahu bahwa Tan Yun adalah master pemurni senjata yang hebat. Tan Yun memeluk Song Wu Xiao dan bercanda, "Jangan menangis, lihat wajahmu seperti sedang dicat." Song Wu Xiao tertawa terbahak-bahak dan memukul dada Tan Yun dengan sepasang kepalan tangan merah mudanya. Tiba-tiba tinjunya melayang di udara, dia tampak murung dan berkata, "Tan Yun, apakah saudaramu Mengyi akan marah karena aku?" "Jangan khawatir, aku akan pergi ke sana dan memberitahunya tentang hubungan kita," kata Tan Yun. "Tan Yun, aku takut dia tidak menerimaku," ucap Song Wu Xiao mengerutkan bibirnya dan berbisik. "Jangan khawatir, dia akan menerimamu," Tan Yun berkata dengan percaya diri. Setelah itu Tan Yun berkata lagi, "Aku Tan Yun akan memperlakukan Song Wu Xiao dan Mu Mengyi dengan baik dalam hidupku ini." Gongsun Ruoxi yang mendengar itu kemudian mengerutkan kening dan bergumam, "Mu Mengyi? Bukankah Mu Mengyi adalah murid utama dari ketua divisi jiwa binatang? Dia juga adalah pacar Tan Yun." Dasar. Gongsun Ruoxi merasakan sedikit kemarahan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya karena suatu alasan. Tidak menyangka bahwa orang yang dia puja telah memonopoli 2 dari 13 wanita cantik di gerbang dalam. Song Wu Xiao menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan lembut, "Aku percaya padamu. Aku percaya semua yang kau katakan." Song Wu Xiao tersenyum membawa Tan Yun ke Gongsun Ruoxi dan berkata sambil tersenyum, "Tan Yun, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini Gongsun Ruoxi, kakak perempuanku. Dia bukan hanya murid guruku, tetapi juga salah satu dari 13 wanita cantik di gerbang dalam. Selain itu, dia merawatku dengan sangat baik." Mendengar perkataan itu, Tan Yun dengan sopan berkata, "Terima kasih kakak senior Gongsun karena telah menjaga Xiao." "Sama-sama," Gongsun Ruoxi berkata perlahan. "Tan Yun, kupikir kau terlihat familiar.
Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak, kata Tan Yun dengan tegas. Oh, ucap Gong Sun Ruoxi tersenyum dan berhenti berbicara. Dia tampak sedikit linglung dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Xiao, ayo pergi ke Gunung Periku, ucap Tan Yun tersenyum. Song Wuxiao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tan Yun, aku sudah lama pergi dari divisi senjata, dan setengah bulan lagi aku akan menemani guru ke sekte peri abadi. Aku harus segera kembali sekarang. Guru pasti mencariku karena dia sudah lama tidak melihatku, ucap Xiao. Baiklah, ucap Tan Yun sedikit kehilangan. Melihat Song Wuxiao yang cantik, dia masih ingin merasakan kehangatan Xiao. Tanpa diduga baru saja bertemu tapi sudah harus pergi lagi. Song Wuxiao melihat tatapan Tan Yun di matanya. Dia menggigit bibirnya dan berdiri berjinjit di samping telinga Tan Yun dan berbisik, aku akan bersamamu lain kali. Tan Yun sedikit bingung dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan mengantarmu. Tidak apa-apa, aku akan langsung pulang dengan kakak senior, ucap Song Wuxiao berkata dengan cemas. Selain itu, karena kau telah menghajar Cao Bin dan jika kau mengantarku ke divisi senjata, mungkin kau akan dipukul oleh penatua kelima kami, ucap Xiao. Aku, begitu Tan Yun membuka mulutnya, Song Wuxiao berkata, jika kau tidak ingin aku khawatir, berjanjilah kau tidak akan mengantarku. Ya baiklah, aku hanya akan membawamu ke gerbang divisi pil, ucap Tan Yun tersenyum melihat kembali ke Dan Yu, menunjuk ke perahu roh di tanah dan berkata, mulai sekarang perahu roh kelas menengah itu akan menjadi fasilitas umum di taman obat Lingsan kita. Perahu roh itu akan dijaga oleh Dan Yu, ucap Tan Yun. Mendengar perkataan itu semua murid sangat bergembira, terutama Dan Yu. Setelah mengatur semuanya, cincin penyimpanan Tan Yun berkedip dan perahu roh kelas atas muncul di depannya. Perahu roh diperoleh ketika Tan Yun membunuh Pang Xiyuan. Tentu saja dia sudah menghapus nafas Pang Xiyuan saat memurnikan embrio pedang di pagoda 108 lantai. Tan Yun segera membawa Xiao ke perahu. Gong Sun Ruoxi tersenyum tipis dan segera berkedip dan muncul di atas perahu roh. Segera perahu roh melesat ke langit. Saat terbang menjauh dari Gunung Changling, Tan Yun melihat ke puncak dan tidak menemukan ada bendera di atasnya. Tampaknya Shen Subing tidak sedang mencarinya. Setelah Tan Yun pergi, Dan Yu dan murid-murid lainnya duduk di perahu roh dengan antusias dan berkeliling. Kita sekarang memiliki perahu roh kelas menengah. Diperkirakan hanya sedikit orang yang memilikinya, ucap seorang murid dengan bangga menaiki perahu roh itu. Dan Yu, apa benar aku mendengar barusan? Mu Mengyi juga adalah kakak ipar kita? Ya, sepertinya begitu, jawab yang lain. Ya, keduanya adalah kakak ipar kita sekarang. Beberapa murid yang lain juga mengangguk. Kakak Tan sangat hebat. 2 dari 13 wanita cantik di gerbang dalam sudah menjadi kakak ipar kita. Bagaimana jika kakak Tan bisa mengumpulkan ke-13-nya? Pasti sangat luar biasa. Hei, apakah kau ingin mati? Jika Ketua Subing mendengar ini, tidak masalah jika hanya kau yang mati, tapi jangan libatkan kami. Ya, Ketua Shen Subing kita juga salah satu dari 13 wanita cantik. Jangan bicara sembarangan jika kau tidak ingin terlibat masalah dengan ketua. Sesaat kemudian, Fan Luo dan Song Hong mendarat di Gunung Changling dan bertanya kepada Dan Yu, kemana Tan Yun pergi? Lebih dari setahun yang lalu ketika Tan Yun berpura-pura mati, mereka dengan tulus menghormati Tan Yun di depan makam Tan Yun. Dan Yu dan yang lainnya sangat menyukai mereka. Jadi Dan Yu memberitahu mereka bahwa Tan Yun sedang mengantar saudara ipar kedua. Setelah bertanya-tanya, mereka akhirnya mengetahui bahwa Tan Yun sebenarnya memiliki 2 pacar yang cantik. Sungguh luar biasa, ucap Fan Luo dan Song Hong saling tersenyum. Ketika Dan Yu kemudian memberitahu mereka bahwa Tan Yun baru saja dengan mudah menjatuhkan Cao Bin yang berada di ranking 180 di daftar naga, mereka terkejut dan terkagum-kagum. Aku berpikir sekarang aku jelas bukan lawan Tan Yun lagi, ucap Fan Luo. 3 jam kemudian, matahari yang terik berada di barat. Perahu roh tergantung di atas gerbang divisi pil. Song Wuxiao menatap Tan Yun dengan enggan. Aku mendengar dari guruku bahwa akan memakan waktu 2 bulan untuk terbang dengan kecepatan kapal roh kelas atas untuk bisa tiba di sekte peri abadi. Setelah tiba di sekte peri abadi,
akan ada kompetisi di bidang pemurnian senjata, pemurnian pil, pembuatan jimat dan pembuatan formasi yang akan diadakan selama 3 bulan. Dan 2 bulan untuk waktu kembali pulang. Saat aku kembali, aku baru bisa datang kepadamu. Tan Yun menekuk jari telunjuknya dan dengan lembut menggores hidung Song Wuxiao dan berkata, "Jangan khawatir, dalam 1/2 bulan aku akan menemukan cara untuk pergi juga ke sekte peri abadi. Saat itu kita akan pergi bersama lagi." "Benarkah? Ini bagus," ucap Song Wuxiao tersenyum seperti bunga dan segera tampak muram. "Tapi saudara Meng Yi masih menyisakan 20 hari lagi dalam retreatnya. Jadi aku tidak bisa bertemu dengannya." Memikirkan Meng Yi, mata Tan Yun penuh cinta dan kemudian dia berkata, "Tidak apa-apa, setelah kembali kita akan menemuinya bersama-sama." "Baiklah," ucap Song Wuxiao mengangguk. "Tan Yun, kakak seniorku dan aku akan pergi dulu. Sampai jumpa 1/2 bulan lagi," ucap Xiao. "Baiklah," ucap Tan Yun menginjak pedang terbang, mengambil perahu roh dan berkata, "Xiao, perahu roh kelas atas ini untukmu." Xiao tampak khawatir. "Aku pernah mendengar apa yang terjadi di divisi pil. Kau telah menyinggung begitu banyak orang sekarang. Biarlah ini menjadi pertahananmu agar kau bisa melarikan diri dengan perahu roh ini." Tan Yun memikirkan kecepatan Dewa Singa Naga Emas yang sebanding dengan perahu roh terbaik. Dia berkata, "Aku memiliki benda terbang yang lebih kuat. Jangan khawatir tentang perahu roh ini." Dengan itu Tan Yun juga memberi Song Wuxiao 8 mata air jiwa kelas atas, 20 kelas menengah, 71 mata air ruang kelas bawah yang didapatkan saat menukar mata air jiwa dengan barang-barang di kota Huangfu. Melihat Tan Yun memikirkan dirinya, Song Wuxiao tergerak dengan senang hati menerima mata air jiwa dan dengan enggan menggerakkan perahu roh untuk pergi. Akhirnya keduanya pergi dan menghilang di telan langit. Sekarang Xiao telah memasuki ranah jiwa janin tingkat 8. Dengan mata air jiwa spasial itu, dia seharusnya bisa segera memasuki level ke-9, gumam Tan Yun. Tan Yun lalu terbang ke lembah yang tidak berpenghuni untuk mengenakan kain kasa dingin penyamarannya dan kembali terbang dengan Dewa Singa Naga Emas di kakinya. Kemudian bergegas ke langit dan pergi ke Gunung Peri Bingking. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.